Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemimpin hebat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa kembali dengan Ustazah Aya dalam pembelajaran ACB. Al-Qudwah Karakter Building. Para pemimpin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini materi kita melanjutkan materi pekan lalu, yaitu tentang ciri pemimpin masa depan. SMP2T. Nah, kita sudah belajar tentang makna salam, maaf, permisi. Selanjutnya adalah, ya benar, makna tolong. Kali ini Ustazah akan mengajarkan tentang makna tolong-menolong dalam kebaikan. Yuk, kita cekidot pembelajarannya. Untuk para pemimpin semua, semangat ya belajarnya. Allahu Akbar. Cekidot. Tolong menolong. Para pemimpin, tolong menolong ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Pemimpin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini memberikan kepada kita tentang arti bahwa kita sebagai seorang manusia, kita memiliki siklus hidup di dunia. Mulai dari lahir, anak-anak, remaja, balik, dewasa, tua, kematian. Adakah manusia yang tidak memerlukan pertolongan orang lain? Tentu setiap kita membutuhkan pertolongan dari orang lain. Oleh karena itu, kita belajar tentang makna kata tolong. Para pemimpin, kenapa sih kita mesti menolong? Pertama, itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mengandung kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para pemimpin, itulah sebabnya kenapa kita mesti menolong orang lain. Selanjutnya adalah bentuk pertolongan dalam kebaikan atau ketakwaan. Pertama, bisa dengan harta berupa makanan, minuman, atau uang. Kedua, ilmu pengetahuan bisa berupa nasihat, pembelajaran, atau peringatan. Ketiga, tenaga atau aktivitas fisik. Yang keempat, doa, moral, atau semangat. Selanjutnya, siapa yang mesti kita tolong? Tentunya adalah yang paling utama sesama mukmin. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Ada dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga mencintai saudaranya seperti halnya mencintai dirinya sendiri. Orang mukmin yang satu bagi mukmin yang lain bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Para pemimpin, lalu siapa yang mesti kita tolong? Dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 dikatakan, berbuat baiklah kepada ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya, atau asisten rumah tangga di rumah kita. Nah, para pemimpin yang dirahmati Allah, dalam Quran surat An-Nisa ayat 36 ini, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tetapi Allah lebih senang dengan orang-orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Jadi, kalian harus senantiasa semangat ya dalam kebaikan. Selanjutnya adalah tolong-menolong yang tidak boleh atau dilarang. Pertama, ikut terlibat, memfasilitasi perbuatan dosa atau tindakan kemungkaran atau maksiat, atau pelanggaran, atau yang dilarang. Nah, ini tidak boleh kamu lakukan ya nak. Tolong menolong dalam keburukan. Nauzubillah min zalik. Contohnya, misalnya memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya. Kemudian memberi petunjuk pada orang lain untuk melakukan pencurian. Atau menyebarluaskan buku yang berisi ajaran kesyirikan, bid'ah, maksiat, dan lain-lain. Bahkan melakukan perbuatan yang buruk lainnya. Lalu bagaimana jika tidak mau menolong? Dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 1-7 itu bisa termasuk ke dalam pendusta agama. Bahkan dikatakan yaitu dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 7,
orang-orang yang enggan menolong dengan barang-barang berguna. Nauzubillah min zalik. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 37 dikatakan, orang-orang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Ya Allah, semoga kita terhindar dari perbuatan itu ya nak. Amin, Allahumma amin. Para pemimpin, sebagai penutup, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berbuat baik dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dapat menolong orang lain dalam kebaikan dan takwa karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.